salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Ngulik, gimana nih kabarnya? Kembali lagi di Ngulik, ngobrol unik lan asik bersama KSR-PMI Unit Universitas Pajasakti Tegal. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Cahya Ika Puspitasari selaku moderator Ngulik pada hari ini. Nah, pada Ngulik hari ini, kali ini akan membahas e-cigarettes, gaya perokok, gaya hidup rokok masa kini bersama narasumber kita yang keren dan luar biasa, yaitu Kak Sekar Wulandari dari Dewan Perwakilan Remaja. Halo Kak Sekar, gimana nih kabarnya? Halo Cahya, Sobat KSR dan juga Sobat Ngulik yang ada di rumah. Alhamdulillah kabarnya sehat, luar biasa dan harus tetap semangat. Ya, Masya Allah. Nah, Kak Sekar boleh nih pertama-tama perkenalkan dulu kepada Sobat Ngulik. Oke, terima kasih Kak Cahya kesempatannya. Hai Sobat Ngulik semuanya, perkenalkan saya Sekar Wulandari. Sobat Ngulik boleh sapa saya Sekar. Saat ini saya menjadi perwakilan dari Dewan Perwakilan Remaja dan hari ini senang sekali saya bisa membersamai teman-teman dari KSR Unit Universitas Pancasakti untuk ngobrolin banyak soal e-cigarettes. Oh iya Kak Sekar, sebelumnya Kak Sekar kan dari Dewan Perwakilan Remaja nih ya. Barangkali nih Sobat Ngulik belum tahu apa sih Dewan Perwakilan Remaja itu. Bolehlah Kak di-spill dikit tentang Dewan Perwakilan Remaja. Oke, siap. Jadi teman-teman semua, jadi Dewan Perwakilan Remaja itu bukan di bawah naungan dari DPR RI. Jadi Dewan Perwakilan Remaja ini terpilih di 2023, itu 15 anak muda di seluruh Indonesia yang waktu itu kurang lebih yang mendaftar untuk ingin menjadi bagian DPR itu 1.203 orang. Nah, terpilihlah 15 orang. Nah, kami Dewan Perwakilan Remaja itu lebih khusus membahas soal isu-isu rokok begitu. Iya, tapi lebih spesifiknya lebih ke rokok batangan. Bagaimana fenomena rokok batangan di sekitar kita. Kemudian juga IPS, iklan promosi dan juga sponsorship rokok begitu. Nah, Dewan Perwakilan Remaja ini punya beberapa kegiatan nih Kak Cahya dan teman-teman. Jadi kegiatannya itu yang pertama kita ada BIMTEK. Sebelumnya ada Prabimtek dan Bimtek. Bimtek itu kita diberi bekal. Jadi kita teman-teman dari Dewan Perwakilan Remaja diberi bekal. Pada saat itu kegiatannya ada di Bogor dan Jakarta. Sekaligus kita melakukan pengiriman surat kepada kementerian, kemudian juga audiensi dengan Kementerian Kesehatan begitu. Jadi tujuan Bimtek itu adalah untuk memperkuat kapasitas kita begitu. Sebelum akhirnya di agenda selanjutnya kita ada namanya reses. Jadi mirip nih dengan Bapak Ibu DPR di luaran sana yang punya reses yang turun ke masyarakat untuk menjaring aspirasi. Kalau kami teman-teman Dewan Perwakilan Remaja itu resesnya adalah kita langsung turun ke masyarakat, kita bikin aksi di daerah kita masing-masing begitu. Nah, kemudian setelah ada reses itu Kak Cahya, kemudian selanjutnya kita ada agenda namanya rapat dengar pendapat umum. Jadi rapat dengar pendapat umum adalah sebuah kegiatan di mana itu hasil mendokumentasikan gitu hasil penemuan dari reses teman-teman Dewan Perwakilan Remaja Kabupaten Tegal. Kurang lebih kemarin dan juga bekerja sama dengan Forum Genre Kota Tegal juga kita bikin aksi dan teman-teman bersama kami kurang lebih kita bisa menghasilkan 10 kegiatan dengan kita bisa menggait kurang lebih 300 anak muda di Tegal. Lalu juga ada kurang lebih 10 instansi serta juga sekolah kurang lebih ada 20 lebih begitu. Iya, mantap sekali ya, dari banyak sekali peserta dan dipilih 15 peserta aja Kak Sekar masuk dalam 15 peserta teman-teman mata. Alhamdulillah. Dan yang paling spesial nih Kak Cahya, ketika RDPU itu ada momen kita teman-teman Dewan Perwakilan Remaja diberi kesempatan untuk bisa berbicara lebih banyak di depan kementerian maupun tamu undangan lain begitu. Dan Kabupaten Tegal saya itu menjadi perwakilan dari regional Jawa untuk bisa mewakilkan teman-teman regional Jawa untuk sounding untuk menjelaskan dan memaparkan hasil dari reses Dewan Perwakilan Remaja. Wah, berarti Kak Sekar ini termasuk perwakilan provinsi ya Kak dari Tegal. Wah, mantap sekali teman-teman, dari Tegal ada seorang remaja yang aktivis sekali ya di masyarakat ya. Oke.
Oke, kalau gitu sebelum kita membahas mengenai e-cigarette lebih lanjut nih Kak. Nah, boleh nih di-spill lah kepada sobat ngulik apa sih e-cigarettes itu? Mungkin kan masih awam ya e-cigarettes di pendengaran anak muda. Boleh nih Kak dijelaskan? Oke, jadi teman-teman e-cigarettes itu atau kita sebut saja rokok elektrik ya. Nah, rokok elektrik ini ada banyak macamnya nih Kak. Tapi yang paling sering sekali ditemukan di masyarakat itu yang pertama ada vape atau vapor, dan juga yang kedua itu bentuknya pot yang kecil. Iya, bentuknya kayak korek korek elektrik gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, rokok elektrik ini menjadi sebuah fenomena baru kalau bisa dibilang seperti itu, karena banyak sekali misinformasi terkait dengan rokok elektrik, karena anak muda terutama itu sering banget menganggap bahwasannya rokok elektrik ini bisa menjadi sebuah solusi lain daripada mereka merokok secara konvensional begitu. Dan perspektif itu tidak hanya untuk anak remajanya saja nih Kak yang menyedihkan, bahkan juga orang tua menganggap bahwasannya mereka membiarkan anak mereka tetap merokok elektrik begitu ya, merokok elektrik dibanding merokok konvensional. Jadi orang tua tuh banyak yang membiarkan anaknya merokok elektrik karena menganggap bahwasannya rokok elektrik tidak lebih bahaya daripada rokok konvensional gitu Kak. Benar banget nih ya teman-teman, aku juga pada beralih ke itu ya, vape dan rokok elektrik ya. Iya betul. Karena mungkin mereka pikir karena rokok elektrik tidak mengandung vape nikotin dan tar ya yang lebih banyak, padahal sama-sama berbahaya ya Kak. Nah bener banget Kak, jadi ya itu balik lagi ya, misinformasi inilah yang sebenarnya perlu kita luruskan begitu. Dan sedihnya di proses sebelum saya podcast hari ini itu kemarin teman-teman Dewan Perwakilan Remaja ada beberapa penemuan sebuah platform yang mana platform tersebut sebenarnya diinisiasi oleh industri rokok, tetapi memberikan sebuah narasi bahwasannya ada cara untuk kita bisa berhenti merokok, yaitu dengan beralih ke produk-produk rokok yang lain seperti contohnya rokok elektrik. Dan narasi itu dibangun seakan-akan memang untuk membuat publik percaya begitu Kak. Dan itu sangat miris sekali ya. Dan itu masif kegiatannya. Kemudian juga ada sosialisasinya juga. Nah, tadi yang seperti Kak Cahya bilang bahwasannya mereka menganggap bahwasannya rokok elektrik ini tidak ada tarnya begitu kan, bebas nikotin, bebas karbon karena tidak ada pembakarannya. Padahal untuk nikotin jelas di rokok elektrik maupun konvensional ada begitu. Nah, bahkan di rokok elektrik beberapa itu lebih besar untuk konsentrasi nikotinnya begitu. Nah, kemudian tar ini yang sering banget digalakan oleh industri-industri rokok untuk menarasikan, untuk menggantikan rokok konvensional ke rokok elektrik. Mereka menarasikan bahwasannya rokok elektrik menjadi sebuah solusi baru dari rokok konvensional yang punya banyak dampak yang tidak baik begitu. Kemudian punya banyak zat kimia yang berbahaya. Padahal kalau kita bicara rokok elektrik teman-teman dan Kak Cahya, rokok elektrik itu kan pakai liquid ya. Iya, benar. Nah, liquidnya itu kan juga diproduksi dengan bahan kimia Kak, betul kan? Dengan rasa-rasa yang sangat banyak yang membuat akhirnya remaja beralih karena banyak sekali rasanya, banyak sekali pilihannya. Mereka jadi merasa punya punya banyak opsi begitu untuk bisa mencoba rasa ini, padahal mereka lupa bahwasanya liquid itu juga diproduksi dengan bahan kimia yang tentunya itu tetap akan berdampak bahaya bagi tubuh kita begitu. Iya teman-teman, jadi meskipun rokok elektrik itu tidak menggunakan pembakaran, sama tetap membahayakan ya Kak. Iya benar banget. Nah, gimana nih? Karena banyaknya ya, berarti rokok elektrik ini masih ngetren banget ya saat ini, masih booming. Nah, menurut Kak Sekar gimana nih pendapat Kak Sekar mengenai fenomena rokok konvensional maupun elektrik nih yang masih ngetren dan marak di kalangan anak muda saat ini? Jadi kalau menurut saya ada misinformasi lain yang sering digalakan oleh tongkrongan-tongkrongan terutama tongkrongan cowok ya. Banyak sekali yang bilang katanya
kalau nggak ngerokok itu nggak keren gitu kan. Iya bener banget. Iya kan, bener Iya, banget kan. bener. Jadi akhirnya orang-orang yang sebenarnya tidak ingin merokok terbawa merokok Iya, karena narasi itu yang dibangun oleh Iya. teman-temannya. Ditambah lagi kalau sekarang kita bicara rokok elektrik, ada jenis pot yang mungkin teman-teman sering lihat itu dikalungkan pakai lanyard Iya, kayak gitu kan. Jadi kelihatan keren gitu ya Nah, Kak. jadi Iya. rokok elektrik itu akhirnya sekarang menjadi sebuah fenomena baru untuk fashion. Nah, ini yang bahaya Kak, akhirnya jadi banyak sekali terutama perempuan yang awalnya tidak merokok, yang awalnya tidak memakai atau mengonsumsi rokok elektrik, melihat adanya hal yang menarik dari rokok elektrik ini, akhirnya mereka jadi mereka jadi mencoba, mereka jadi penasaran dengan rokok elektrik ini, apalagi dengan dikalungkan kayak rasanya tuh banyak yang bilang katanya kelihatan keren gitu, kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih kece, lebih gaul gitu. Nah, narasi-narasi inilah yang sebenarnya membahayakan karena akhirnya timbul sebuah persepsi baru bahwasanya oh iya merokok sama dengan keren. Nah, Terus juga kalau ngerasa kita nggak pakai tuh jadi ngerasa ih aku jadi nggak keren nih, malu nah gengsi itu gitu ya Kak. bener-bener itu bahayanya Kak dan teman-teman semua. Jadi apa ya? Saya melihat sebuah fenomena ini yang akhirnya saya cukup sedih sebenarnya, tapi juga miris juga karena adanya fenomena-fenomena tersebut. Karena orang itu akhirnya sudah tidak mau mencari informasi lebih lanjut, yang penting dia mengikuti tren, yang penting dia sama gaulnya dengan tongkrongan dia, kayak gitu. Bener banget ya. Padahal kan ya itu bahaya ya Kak. Iya. Nah mirisnya juga nih orang tua malah mengizinkan ya Kak anak-anaknya untuk menggunakan vape dan rokok elektrik yang lain, padahal itu bahaya banget nih teman-teman. Nah karena marak sekali ya. Nah karena kan isunya nih ya yang dipercaya anak muda nih bahwa rokok elektrik itu lebih sehat. Nah banyak yang mengatakan itu lebih sehat dan lebih efektif. Apa benar sih Kak rokok elektrik itu lebih efektif dan lebih sehat dari konvensional? Oke, jelas sebenarnya nggak benar ya teman-teman. Orang-orang yang menarasikan rokok elektrik lebih sehat ya memang mereka sebenarnya ada di dalam industri rokok tersebut begitu kan. Awalnya itu munculnya dari situ sehingga sekarang menjadi sebuah tren. Dan kemarin saya ikut kegiatan kebetulan yang ada hubungannya dengan e-cigarettes, yaitu Digital Engagement Camp yang diadakan oleh Suara Tanpa Rokok di Yogyakarta. Nah, kegiatan tersebut melibatkan delegasi dari Indonesia, Filipina dan juga Vietnam. Nah, di dalam kegiatan tersebut salah satu agendanya itu ada kita menonton sebuah film namanya Undercover Asia terkait dengan isu rokok ini. Dan miris sekali di Indonesia ini banyak sekali kita temukan yaitu tadi yang fenomena ada orang yang akhirnya dulunya kecanduan rokok konvensional beralih kepada rokok elektrik dan dia menganggap badan dia lebih sehat begitu dibanding ketika menggunakan rokok elektrik. Kemudian juga ada juga tren komunitas. Nah, komunitas vapors, kamu pernah lihat nggak ya komunitas-komunitas yang memang ya mereka itu ada kompetisinya bahkan untuk membuat apa ya? Jadi kan asap yang dihasilkan oleh rokok elektrik ini kan lebih lebih pekat begitu kan. Iya. Nah, itu tuh ada kompetisi yang memang menunjukkan skill ini loh. Skill kita memakai rokok elektrik. Iya, gitu. jadi asapnya itu misal dibentuk bulat-bulat atau dibentuk seperti apa, itu tuh ada kompetisinya ternyata. Aku baru tahu malah nih sobat-sobat ngulik baru tahu, aku udah tahu nih. Aku jujur ya kalau saya baru tahu nih Kak. Ternyata ada komunitas vapers ya. Iya. Iya sih ya, kayak ya benar sih. Teman-teman aku juga sempat nyoba nih ya kayak gitu yang ada di bulat-bulat, dibentuk-bentuk Iya, gitu. bener banget. Nah, Iya. itu bener-bener apa ya? Jadi akhirnya orang menganggap vapers keren banget ya karena bisa bikin bentuk-bentuk kayak gitu, ada kompetisinya, hadiahnya gede bahkan gitu kan. Dan yang paling miris lagi adalah akhirnya banyak sekali influencer yang beralih yang membuka bisnis rokok elektrik dengan dia menjadi modelnya, dengan dia yang mengonsumsi begitu. Nah, akhirnya kan
karena banyak influencer yang memakai, dan influencer namanya juga influence ya. Iya. Kan influencer tuh tujuannya tuh influence people, untuk mempengaruhi orang gitu. Nah, karena memang mereka banyak yang pakai rokok elektrik, akhirnya masyarakat menganggap itu hal biasa. Iya. Itu yang terjadi di Indonesia. Ya sayang sekali ya guys. Itu dia tadi ya, itu juga salah satu penyebabnya adalah influencer ya. Iya. Karena banyak iklan-iklan yang jadinya itu kita percaya bahwa rokok elektrik itu sehat karena orang yang mengiklankan aja tuh memakainya gitu. Yep. Kan bener. Nah kalau begitu banyak yang mengatakan kan rokok itu lebih sehat. Nah akhir-akhir ini rokok elektrik kan sedang tren nih ya. Apa sih yang menjadikan rokok elektrik itu tren, Kak? Jadi yang menjadikan rokok elektrik tren, yang pertama jelas peran dari influencer. Karena bahkan kalau kita lihat podcast misal di YouTube gitu ya, sering banget beberapa influencer tuh secara terang-terangan mengalungkan pot tersebut, atau kadang mempraktikkan secara langsung gitu kan memakai rokok elektrik, sehingga ya balik lagi idola mereka itu kadang nggak semuanya orang dewasa, kan ada remaja-remaja awal atau mungkin usia-usia yang dari SD menuju ke SMP menuju ke SMA, yang mana rasa penasarannya itu tinggi. Iya. Nah, karena mereka punya idola nih, mereka mengidolakan. Kalau mengidolakan kan biasanya mengikuti perilaku idolanya. Benar-benar. Nah, karena idolanya pakai vape, idolanya pakai pot, mengonsumsi rokok elektrik, akhirnya banyak remaja yang memulai untuk merokok elektrik begitu. Jadi akhirnya menjadi sebuah tren, ditambah dengan pot yang bentuknya kecil dan sangat orang mungkin bisa bilang itu sangat ringkes dibanding dengan rokok konvensional gitu kan. ya. Iya, travel size gitu. Travel size-nya vape gitu. Akhirnya menjadi sebuah tren fashion gitu. Nah, ini yang bahaya banget karena banyak perempuan yang akhirnya mencoba rokok elektrik karena menganggap bahwa rokok dengan merokok elektrik mereka keren. Kemudian juga tadi adanya banyak sekali misinformasi terkait dengan rokok elektrik. Sebenarnya kemarin dari film Undercover Asia yang saya tonton, itu tuh ada satu hal yang cukup mempengaruhi pikiran saya. Apa tuh, Kak? Karena gini, ternyata rokok elektrik ini juga menjadi salah satu media untuk menambahkan narkotik di dalamnya. Waduh. Nah, ini yang Mengerikan bahaya banget. sekali. Nah, benar. Jadi benar-benar sangat mengerikan. Jadi film teman-teman ngulik boleh loh kalau misal sambil nyari-nyari filmnya Undercover Asia. Catat ya guys, Undercover Asia. Agak lupa sih judulnya, tentang e-cigarettes. Mungkin teman-teman boleh klik Undercover Asia e-cigarettes, itu ada gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu bahkan rokok elektrik itu beberapa sengaja dimasukkan narkotik atau psikotropik. Waduh. Padahal kan jarang ya Kak yang mau meneliti adanya narkotik dalam elektrik itu ya. Nah, itu benar sekali Cahya. Nah, itu teman-teman, masalahnya adalah orang yang sudah merokok elektrik kan itu ibaratnya ya ini rokok saya punya saya gitu kan. Jadi Akhirnya kan ngerasa aman juga ya orang Kak. tidak bisa, bener banget. Jadi orang nggak bisa yang kayak melihat apakah itu ada narkotiknya atau tidak gitu. Bahkan dari salah satu pengakuan dari orang yang pernah mencampurkan itu, mereka tuh bilang katanya mereka itu mengonsumsi rokok elektrik, kemudian sudah mulai terasa efek narkotiknya. Ketika ditanya teman-temannya hanya ibaratnya mengertinya tuh atau teman-teman tuh menganggapnya ya dia memang sedang kena efek si rokok elektriknya saja gitu. Padahal kata dia, padahal saya tambahkan zat lain. Nah, itu kan bahaya sekali ya Kak. Iya, mengerikan banget. Apalagi kalau kita bicara narkotik, itu sudah jelas ada regulasinya. Narkotik golongan 1 seperti ganja, sabu-sabu itu kan tidak boleh bahkan untuk diperjualbelikan gitu. Dan kalau kita bicara narkotik golongan 2 atau psikotropik itu juga harus dengan pengawasan ketat. Saya pernah praktek nih Kak di rumah sakit
Umum Daerah Brebes. Jadi untuk obat-obat, narkotik, psikotropik itu tuh bahkan sangat ketat sekali penyimpanannya, pengeluarannya, dan benar-benar harus under control. Iya, harus sesuai resep dokter Yap, ya Kak. betul sekali. Lemarinya saja teman-teman, itu tuh ada 2 lapis. Jadi kalau kita buka lemarinya, itu kita nggak langsung ketemu obatnya, kita ketemu lemari lagi, ketemu pintu lagi gitu. Nah itu, jadi apa ya, melihat bagaimana penyimpanan serta pengeluaran. Kalau pengeluaran itu setiap obat keluar walaupun hanya 1 biji, itu benar-benar harus ada dokumentasinya, harus ditulis nama pasiennya siapa, keluar berapa biji. Makanya saya tidak bisa membayangkan ketika narkotik dan psikotropik itu disalahgunakan. Itu efeknya seperti apa di dalam tubuh gitu Kak. Iya, bener nih. Aku juga baru tahu nih ya, mengerikan banget nih guys. Jadi kita tuh patut hati-hati sih ya sama Yap. rokok elektrik ini ya. Nah, aku mau tanya nih Kak. Aku mau tanya nih Kak, tadi kan ada ya rokok elektrik ini kan berarti artinya ini kan mendunia ya Kak. Iya. Nah, kira-kira rokok elektrik yang dipakai di Indonesia itu termasuk merek internasional gitu atau kita produksi sendiri ada dari Indonesia gitu nggak sih Kak? Nah, kalau sebelum-sebelumnya, jadi kalau di bulan Januari kan sudah mulai ada penetapan pajak untuk rokok elektrik ya, Januari di tahun ini. Nah, sebelum-sebelumnya kan berarti ketika belum ada penetapan pajak tuh sangat masif kan. Jadi untuk produksinya bisa saja diproduksi sendiri kayak gitu. Jadi kayak misalnya laboratoriumnya itu kan bikin untuk liquidnya kan pakai ekstrak ya. Iya, Nah, benar. itu bisa ada gitu, ada pabriknya kayak gitu. Jadi produk-produknya juga ada yang produk-produk dalam negeri, ada juga yang internasional begitu. Tapi tetap ya Kak, meskipun dalam negeri tetap memungkinkan adanya zat narkotika gitu ke Nah, dalam iya. rokok elektrik. Iya betul banget. Itu makanya bahaya karena ibaratnya rokok elektrik, karena rokok elektrik yang pakai liquid, sehingga kalau misal ditambahkan zat-zat lain pun sebenarnya nggak terlalu kelihatan gitu. Makanya Iya orang sih, juga bisa. nggak bisa deteksi. Itu yang membahayakan sih menurut saya. Iya ya, bisa apa ya, bisa sembunyi-sembunyi gitu ya Yap. Kak. Nah, kalau boleh tahu rokok elektrik ini kan liquidnya kan pakai liquid ya Kak. Iya. Nah, liquidnya ini bisa dicek ke BPOM gitu nggak sih Kak? Atau ada pengecekan nggak sih Kak setiap Iya. mereknya? Nah benar. Jadi ini cukup menarik, memang sempat menjadi pembahasan kita juga waktu itu. Sebenarnya si liquid ini, kalau yang terakhir saya diskusi dengan teman-teman itu, saya nggak tahu regulasi yang sekarang banget ya. Iya. Cuma kalau yang sebelumnya itu belum ada. Tapi memang diwacanakan di dalam regulasi itu, di regulasi yang baru akan diadakan. Tapi saya belum melihat lagi progresnya seperti apa. Tapi sebelum-sebelumnya itu belum. Jadi tidak tahu kan Iya. jumlah nikotinnya Berapa apakah persen, ya? ibaratnya jumlah nikotin yang disampaikan di dalam tulisan misal 30 nih, nikotin 30 mili gitu. Miligram ya. Iya. Apakah memang segitu gitu ataukah ternyata lebih banyak di dalamnya. Nah, itu yang waktu itu sempat menjadi pembahasan kita teman-teman Dewan Perwakilan Remaja untuk bagaimana harapannya juga memang akan ada untuk rokok elektrik ini liquidnya juga harus standar BPOM. Dan kemarin di public hearing peraturan terbaru itu juga sempat ada pembahasan ini. Cuma untuk progres dari regulasi tersebut saya dan teman-teman juga masih belum diberitahu untuk lanjutannya seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, berarti nih ya rokok elektrik ini kan belum masuk BPOM ya Kak. Itu tuh termasuk ilegal apa atau masuk legal Kak kalau belum masuk BPOM? Nah, kalau sebelum-sebelumnya, jadi rokok elektrik itu ada yang ilegal. Balik lagi ya, semua itu ada yang, bahkan di rokok konvensional juga ada rokok-rokok Iya sih. ilegal gitu kan. Jadi ada rokok yang memang ilegal, ada yang legal gitu. Ada yang memang sudah ada bea cukainya begitu. Jadi saya pernah lihat beberapa vape yang memang sudah ada bea cukai, tapi saya juga pernah lihat beberapa vape yang belum ada bea cukai. Jadi bea cukainya itu di liquidnya, kayak gitu. Berarti itu dari luar negeri ya Kak, yang bea cukai itu? Atau Sebenarnya enggak sih, ada produk-produk yang memang dalam, ada produk-produk yang luar gitu. Cuman untuk saat ini memang setiap industri rokok industri rokok elektrik termasuk di Januari ini sudah ada penetapan pajaknya.
gitu. Jadi makanya ya liquidnya itu sekarang katanya sih mahal ya. Ternyata Oh iya, iya sih. naik denger-denger ya harganya ya. Kurang tahu ya Kak. Nah berarti nih ya guys, balik lagi nih bahwa liquidnya itu ada presentasenya ya Kak, berapa Yap, persen betul. persennya gitu. Nah itu guys tentang rokok elektrik hari ini ya. Nah Nah terus ya teman-teman mungkin sering banget teman-teman mungkin bertanya-tanya, tapi saya merokok ini tuh sebenarnya sering banget terjadi. Saya merokok saya sehat hari ini gitu. iya Iya benar kan? ya. Saya merokok saya sehat hari ini. Saya pakai vape, buktinya saya nggak apa-apa gitu. Misal kayak mbah saya perokok berat, tapi hidupnya umurnya panjang. Gitu kan. Ini banyak sekali kan Iya, Kak sering. terjadi Bahkan kan. kadang orang-orang yang udah agak dewasa nih ya bilang, rokok itu bahaya loh. Bahaya apa? Orang aku masih sehat kayak gini. Nah gitu. itu karena apa ya, dampak rokok itu tidak bisa dirasakan dalam waktu sekejap gitu. Bukan Jangka panjang ya, Kak. bukan kayak misal ketika kaki kita kena duri itu sakitnya kan langsung Langsung. gitu. Nah kalau rokok enggak, jadi dia tuh perlahan. Dan sebenarnya kita tuh bisa cek juga loh kadar CO di dalam paru. Oh bisa Kak, Ada. secara pribadi itu Kak. Jadi sebenarnya ada alat namanya smokeryzer. Untuk saat ini kalau di Kabupaten Tegal sendiri itu ada di Puskesmas Selawi gitu. Jadi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Itu alatnya dari Dinas Kesehatan. Saya pernah melakukan tes kesehatan kadar CO di dalam paru terhadap perokok aktif, terutama di salah satu kampus di Kabupaten Tegal. Yang miris adalah jadi kalau di smokeryzer itu ada indikatornya, ada hijau, oranye sama merah. Kalau Apa sudah itu merah tandanya? itu tuh sudah bahaya banget. Nah, si kadar CO di dalam paru itu mempengaruhi dan bisa menimbulkan sebuah penyakit namanya PPOK atau Apa itu, Kak? penyakit paru obstruktif kronis gitu. Jadi penyakit paru. Dan saya waktu itu ada salah satu orang yang kita tes yang ternyata kadar CO-nya tuh sudah 27 ppm dari itu tinggi berarti Kak. sangat tinggi. Dari 30 indikator, maksimum indikatornya tuh 30 ppm, tapi orang itu sudah berada di tahap 27 ppm. Nyaris ya Kak. Nah, itu. Jadi itu bahaya. Kemudian kalau kita bicara di entertain, mungkin kemarin sempat viral ya gadis kretek. Iya bener nih. Nah, gadis kretek ini juga menjadi sebuah fenomena yang menurut saya perlu disoroti nih karena sangat menunjukkan perempuan merokok begitu kan. Iya bener. Bahkan banyak sekali komen-komen yang saya lihat tuh ya Cahaya, itu banyak banget yang bilang saya kalau ngelihat Jengyah ngerokok itu jadi pengen. Iya kan malah Iya pada kan? tertarik. Rokok ala Jengyah gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita menonton dengan hikmat gitu, ada sebuah kesimpulan yang juga bisa kita pelajari. Apa itu Kak? Karena mereka akhirnya meninggal itu juga karena rokok. iya, karena penyakit yang Paru-paru. diderita karena rokok. Bahkan Jengyah kan juga sempat sakit juga. Nah, itu menurut saya sebenarnya pesan tersirat yang tidak banyak orang tangkap terkait Iya. dengan gadis kretek ini. Orang hanya melihat merokok keren banget gitu kan, Iya, atau cewek ngerokok tuh kelihatan keren iya, gitu. benar banget. Tapi mereka tidak melihat hal-hal di luar itu Iya, gitu. efek sampingnya sama Nah. kesehatan kita gitu Nah, ya Kak. betul banget. Apalagi perempuan kan rawan ya Kak terhadap merokok ini. Iya benar, karena kalau perempuan itu bahaya juga untuk rahim mereka kayak gitu. Benar. Tuh guys, ada lagi nggak yang tertarik merokok? Jangan ya guys. Jangan sampai. Iya jangan sampai. Karena sebenarnya Cahya, kalau kita ngomongin soal remaja awal yang baru merokok, sebenarnya Indonesia tuh punya rencana pembangunan. Bukan apa tuh Kak? Nah, rencana pembangunan jadi RPJMN itu sebenarnya Indonesia pengen menurunkan prevalensi perokok pemula. Jadi perokok yang baru mulai nih pengen Iya. diturunkan gitu Menarik prevalensinya. sekali dengarnya. Nah, pemerintah punya program nih untuk menurunkan prevalensi perokok. Tapi sedihnya adalah hingga tahun 2024 ini Belum angka itu terlaksana. belum terlaksana, bahkan sudah nambah.
Sedih banget. Memang itu prakarsanya dari tahun berapa Kak? Kalau RPJMN itu 5 tahun sekali, jadi di 2019 sampai 2024 ini Indonesia tuh sebenarnya pengen menurunkan prevalensi perokok, tapi sayang sekali hingga hari ini Belum turun. prevalensinya itu tidak turun tapi malah masih naik. Gitu. Parah ya guys, iya malah naik nih. Makanya guys, ayo kurangi rokok, jangan merokok. Iya, betul banget. Nah, berarti kan itu tadi ya menyangkut tentang rokok yang tidak baik nih buat kesehatan kita. Nah, ada nggak sih Kak pengaruh rokok ke lingkungan gitu Kak? Oh iya, kalau bicara pengaruh rokok ke lingkungan apa? Nah, kebetulan Dewan Perwakilan Remaja kemarin bekerja sama dengan kurang lebih 20 organisasi di Kabupaten dan Kota Tegal. Organisasi apa aja? Banyak, ada teman-teman dari PIKR, Forum Genre, ada teman-teman dari Forpis di SMA 1 kalau nggak salah. Terus juga ada teman-teman dari PMR di kabupaten, terus juga komunitas anak muda kayak gitu. Itu duta-duta juga termasuk melakukan aksi pungut puntung di Kabupaten Tegal lokasinya. Dan kemarin juga di bulan Januari ini itu kita juga melakukan aksi pungut puntung bersama teman-teman dari Himasi, Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal. Nah, jadi puntung rokok itu berbahaya untuk lingkungan. Asap rokok maupun asap rokok elektrik itu juga berbahaya untuk lingkungan. Karena yang pertama, kalau untuk puntung rokok sendiri, puntung rokok ini bisa mencemari tanah. Sedangkan tanah, tanah kan berkaitan juga dengan air. Air adalah sesuatu yang kita konsumsi sehari-hari, ya kan? Jadi itu berkaitan. Kemudian puntung rokok ini kan juga di dalamnya, kalau rokok konvensional setelah pembakaran itu kan banyak sekali zat-zat berbahaya kan Kak. Tapi sedihnya adalah mereka berserakan tanpa arah tujuan. Mereka nggak bisa gerak sendiri soalnya. Jadi mereka puntung rokok ini banyak berserakan yang sebenarnya berbahaya untuk kita juga. Karena zat kimia ya harusnya pembuangannya khusus, tempatnya khusus, rapat begitu kan. Jadi kita tidak menghirup. Nah, akhirnya kan kalau itu kita ikut menghirup. Ditambah lagi, apalagi kalau kita bicara asap rokok ya. Orang yang tidak merokok saja itu tetap bisa kena dampak dari rokok itu sendiri. Dari asapnya gitu ya. Perokok pasif itu juga punya risiko yang sama dengan perokok aktif. Bahkan risikonya lebih besar karena menghirup asap si perokok begitu. Nah, jadi makanya kalau kita bicara soal lingkungan dan rokok juga ya sama berbahaya. Kenapa? Akhirnya kalau diregulasi, pemerintah itu menetapkan ada ruangan khusus untuk merokok, area khusus untuk merokok. Karena harapannya itu agar tidak semua orang menghirup asap yang berbahaya itu. Iya benar. Sekarang juga banyak sih ya restoran-restoran yang udah menerapkan ruang khusus untuk para perokok. Iya benar. Tapi harapannya memang tidak ada yang merokok lagi sih. Iya, amin ya. Nah, berarti meskipun rokok konvensional itu udah mati, tetap berbahaya ya Kak untuk kita bisa menghirup. Iya betul banget, karena rokok konvensional bekas pembakaran itu punya tetap masih ada beberapa zat kimia berbahaya di dalamnya, termasuk juga filternya. Kalau misal rokok konvensional kan ada rokok yang tanpa filter, ada yang dengan filter begitu ya. Nah itu memang sebenarnya bahayanya ya bahaya gitu, walaupun dia sudah mati dia bahaya karena ya itu dia menghasilkan zat kimia di dalamnya. Ibaratnya gini, tahu jarum suntik ya? Iya, tahu. Nah jarum suntik setelah dimasukkan ke dalam tubuh kemudian dibiarkan begitu saja gitu. Nah jarum suntik itu juga tetap berbahaya kayak gitu kan. Iya, makanya ada pembuangan khususnya. Yap, jarum suntik itu harus dibuang secara khusus, jadi tidak boleh berserakan. Nah itu sama dengan rokok sebenarnya. Berarti kalau rokok konvensional mati kena air itu juga mencemari air juga Kak? Iya betul banget. Jadi apalagi kena air ya itu sangat berbahaya karena mencemari tanah saja dia sudah bisa mengkontaminasi tanah dan lingkungan sekitarnya, apalagi kalau air, yang mana air itu bisa saja bermuara ke kita lagi gitu. Apalagi ya air kan muter ya Kak, iya, bisa buat air minum juga jadi bahaya. Iya betul sekali.
Ya itu dia guys pembahasan kita tentang e-cigarette. Nah, itu luas banget ya ternyata, bukan bukan cuma bahaya untuk kesehatan kita, bisa bahaya ke lingkungan juga. Terus ya aku juga tadi nih baru tahu bahwa bisa aja nih liquid e-cigarette itu apa dimasukkan bahan narkotika nih. Wah itu bahaya banget sih ya kalau misalnya kita ternyata liquid kita mengandung bahan itu. Wah sangat-sangat bahaya. Juga banyak ya kak miskomunikasi nih orang tua dan maupun anak-anak muda nih yang mengatakan bahwa e-cigarette itu lebih, rokok elektrik itu lebih sehat. Nyatanya semua rokok memang gak ada yang Iya, sehat. betul banget. Gitu guys. Menarik ya guys pembahasan hari ini bersama Kak Sekar nih, pembahasannya luas banget ya. Terus juga Kak Sekar juga pengalaman juga udah banyak dan alhamdulillah. Iya guys gitu teman-teman. Gimana nih teman-teman? Dapat ilmu baru nggak dari ngulik hari ini? Dapat dong ya. Aku juga dapat nih. Oke. Nah, itulah guys episode kali ini mengenai e-cigarette gaya hidup rokok masa kini. Nah, alangkah baiknya kita menghindari rokok ya guys. Yang belum merokok jangan ngerokok nih, jangan sampai ngerokok. Nah, gitu. Jangan lupa ya guys. Jangan lupa ya sobat ngulik untuk menonton episode lainnya via ngulik ngobrol unik lan asik bersama KSR PMI Unit Universitas Pancasakti Tegal. Boleh ya guys ditonton nih di YouTube kita KSR PMI Unit Universitas Pancasakti Tegal. Oke guys. Nah, sekian ya guys bahasan kita bersama Kak Sekarla dari Dewan Perwakilan Remaja pada hari ini ya. Terima kasih nih sudah menonton sampai sejauh ini. Oke. Gimana Kak? Ada kata-kata? Oke, closing statement mungkin ya. Jadi seperti yang Kak Caya sudah sampaikan, yang belum merokok jangan merokok. Dan kalau penasaran, jangan coba rokoknya tapi gali informasinya. Kalau sudah tahu bahaya, jangan dicoba. Ada nikotin di dalamnya, kamu pasti kecanduan. Makanya jangan coba-coba. Jangan coba-coba nih. Oke guys, sekian bahasan ngulik kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam sehat. Salam sehat.